Langsung review nggak? Nggak mau. Kita tidak mau langsung mereview. Annyeonghaseyo, sobat sinema, sinefil dan sini lainnya yang berbahagia di luar sana. Berjumpa lagi dengan kita, saya Iqbal, Bukos, Puce, dan Yudis di konten 14 review yang akan mengulas film yang sedang melanglang buana di luar sana dengan lugas, mantap, dan masuk. Dengan lugas, mantap, dan masuk. Oke, karena hari ini adalah hari yang istimewa, kita mereview film yang istimewa juga, yaitu Miracle in Cell No. 7. Film ini diadaptasi dari film Korea ya, film Korea yang berjudul sama, disutradari oleh Hanung Bramantyo, terus dibintangi oleh ada Vino G. Bastian, Indro Warkop, terus Rigen, Tora Sudiro, Jegel, Indra Jegel, terus Denny Sumargo, terus yang kocomotan bisa apa? Brian Domani, ya. Sama Mawar De Jong. Itu. Karena saya belum nonton, seperti biasa, ada satu orang yang belum nonton. Mereka bertiga sudah menonton semuanya. Kita tahu sinopsisnya, premisnya, alur ceritanya sama persis yang film yang dari Korea. Jadi film ini menceritakan tentang apa? Film ini menceritakan hubungan antara bapak dan anak perempuan. Sinopsisnya ya garis besar premisnya itu seperti itu. garis berasnya. Itu dari Yudis yang nangkapnya gitu ya. Terus dari teman-teman versi Korea gimana aja? Ya versi Korea sama, jadi bapaknya punya keterbelakangan mental, Down syndrome, terus anaknya cewek masih kecil gitu. Terus ternyata bapaknya dapat masalah, terus ya itu akhirnya hubungan bapak dan anaknya jadi banyak dramanya gitu. Dan tambah lagi kalau yang di Indonesia ini nggak cuman antara hubungan si bapak yang ketergantungan mental sama keterbelakangan mental sama si anak itu, tapi hubungan antara keluarga yang lain di dalam penjara. Terus si Denny Sumargo yang jadi kepala sipir. Intinya keluargaan lah ya. Jadi bisa disimpulkan dari teman-teman ini kan, selain ada hubungan anak dan bapak, ada juga hubungan kekeluargaan yang terjalin selama Vino G. Bastian di penjara itu ya. Itu menarik sih. Kayak luka lama diungkap kembali akhirnya. Aku malah ngelihatnya film ini cuma flashback dari satu cerita gitu loh, Bang. Iya. Dan berkembang banyak. Flashbacknya itu yang diceritakan gitu. Perasaanku ya, aku kan juga pernah melihat yang versi Koreanya. Itu kan perjuangan sang anak untuk membersihkan nama bapaknya toh. Iya. Apakah di Indonesia juga sama seperti itu atau? Iya, sama ya. Persis ya. Berarti secara alur memang tidak banyak berbeda ya. Cuman mungkin dikasih unsur-unsur Indonesianya, culture Indonesianya, supaya lebih dekat sama penonton Indonesia kayaknya. Oke. Itu teman-teman, garis besar cerita Miracle in Cell No. 7 itu memang sama. Cuman memang namanya juga adaptasi ya. Jadi samalah keseluruhan besar. Tapi yang membuat, kan saya melihat review-review di Twitter, di apa, bahkan ketika premier sutradara Korea itu kan bahkan mengapresiasi ini versi yang paling niat, paling bagus dari versi Turki, versi Vietnam, versi negara-negara lain. Itu apakah benar? Maksudnya meskipun teman-teman nggak lihat yang versi Turki, apakah memang terkesan seperti itu? Menurut teman-teman sendiri gimana? Gimana, Bu Kos? Kayak Hanung tuh menghadirkan benar-benar film drama ya. Kita itu nggak diberi jeda untuk tidak drama dalam sebuah shot, sampai di tiap adegan pun kita harus drama ngono loh. Bagaimana caranya penonton iku wis kudu nangis tok mulai awal sampai akhir ngono loh. Memang dikasih shot. Kadang aku kayak sedih ngono. Hampir tiap part iku sedih ngono loh, Bal. Ndak ono dikai jeda ngono. Pamane adegan umpamanya bukan pamane. Ya, umpamanya adegan minum gitu ya. Adegan minum itu harus pakai lagu yang sedih gitu loh. Padahal cuma ngombe ngono kan. Iku dikai sedih. Jadi wong sing delok apa maneh wong sing
beribik-beribik ngono langsung. Sing gampang nangis langsung nangis. Aku sih enggak. Sih kok. Tolong banget. Terus gimana Puja? Apa yang membuat film ini yang katanya sutradara dari Korea itu yang versi yang terbaik? Kira-kira menurutmu apa yang membuat itu sutradara itu bilang kayak gitu? Kalau menurutku ya, kan kita dulu nontonnya versi Korea gitu. Sebagai orang Indonesia nontonnya versi Korea kan dengerin audio Korea, subtitlenya bahasa Inggris. Mungkin kita waktu lihat itu tuh cuman kayak oh ya film drama gitu. Nangisnya karena kita sedih lihat ceritanya. Tapi kalau misalkan yang Indonesia ini karena pakai bahasa Indonesia, terus juga apa ya, setting tempatnya, maksudnya suasananya itu Indonesia banget gitu. Jadi sedihnya tuh lebih kayak relate gitu loh. Ya, lebih ke relate gitu. Karena orang Indonesia nonton film Indonesia. Dan banyak culture juga kebiasaan-kebiasaan yang orang Indonesia yang dimasukin di situ ya. Oke. Kalau Yudis? Kalau aku lebih ke Hanung tidak merubah tidak merubah tatanan plot dari film Koreanya. Tidak banyak merubah itu. Jadi ini ya kan film Koreanya wis mewek banget kan yo. Ya. Ditambah dengan kultur Indonesia yang katanya Fuca itu masuk dalam relate dengan dekat dengan warga Indonesia wis masuk ngono jadi. Mantap ya. Gitu teman-teman. Jadi karena ini mungkin memang Hanung spesialis film drama saja. Ya. Bisa. Jangan Gatot Kaca. Oke. Gitu teman-teman. Terus bahas apa lagi? Oh ya, kan ini ada banyak sekali aktor-aktor papan atas yang main di sini. Ada Vino Gebastian, Pak Dindro, Rigen, Jegel, meskipun Rigen sama Jegel terbilang baru di kancah perfilman Indonesia. Ya, tapi menurut kalian gimana kualitas acting dari pemain-pemain yang menurut saya masuk itu? Cooldown itu berada pada orang-orang itu. Cooldown untuk kita nggak mewek ya. Cooldownnya itu. Untuk tapi meredam kesedihan itu ada Rigen sama Jegel gitu ya. Tapi yang mana meskipun guyonan orang kadang aku bingung kata guyu apa kata sedih ngono loh. Ya iki miris ngono, tapi guyon ngono. Ya tetap komedi adalah tragedi yang dimakan masa. Makan waktu. Tapi dari segi acting sendiri, apakah ada acting salah satu aktor yang paling madeg atau membekas gitu? Apa kan biasanya ada setiap nonton film kan aku mesti wah actingnya aktor ki apik. Gimana? Puja. Pemain utamanya sing jenenge awakmu. Vino Gebastian. Vino ke sama Vino. Yang itu Cak. Bedanya Vino sama yang Korea. Ya kalau menurut aku yang Korea tuh lebih dapat idiotnya gitu loh. Look idiotnya ya. Iya, look idiotnya tuh lebih dapat yang Korea gitu. Kalau Vino kan mungkin karena udah familiar, maksudnya kita lihat di film-film lain. Sementara yang Korea kan mungkin cuma 1-2 film yang kita tahu dari aktor itu kan. Iya, benar. Jadi nggak kurang masuk gitu loh kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku kalau dibandingkan sama film yang Korea gitu. Kalau yang Korea tuh emang looknya kayak nggak usah ngomong tuh udah kelihatan kalau Down syndrome gitu loh. Ya benar. Tapi kalau aku lihat dari trailernya ya, Vino Gebastian apakah sepanjang film memang matanya juling kayak gitu? Itu berarti actingnya kan effort banget toh. Iya. Ngomongnya pun ya gitu pelat-pelat gitu. Dan yang ngono wes. Sepanjang film gue ngono tak apresiasi ya ke Vino. Indro. Kataku. Dia merubah stigma Indro Warkop. Di situ memang berubah ya. Kayak takut berubah. Dia yang kepala geng ngono loh. Kepala geng di sana dengan logat Jawa. Oh, itu dibikin logat Jawa, Pak Dindro. Logat Jawa. Terus kepala blok gitu. Ngono-ngono iku. Kepala blok. Secara teknis dari pertama pengambilan gambar atau pemilihan gambar, pemilihan warna di film itu gimana? Apakah nyaman dilihat ataukah gimana? Tidak, aku tidak suka. Oh iya. Tapi kan relatif tetap relatif kan, jelas ada orang yang suka, tapi memang aku pertama lihat trailernya memang mayoritas kuning biru gitu kan. Apakah di film aku kayak gitu? Kayak masih terganggu sama look filmnya yang kuning, tapi kuningnya kuning emang bener-bener kuning gitu loh Bang. Mungkin itu ya dreamy jane pucak dreamy ngono. Dreamy, tapi aku kedreamyan ngono Yunus Pasolang untuk drama ngono aku bener. Tapi shotnya asik ya? Tetap asik shotnya. Bentuk shotnya ya. Banyak yang shot 360 orbital. Nah, itu kemarin orbital coy. Sempet tanya sama temanku bukan anak film, bukan sinefil, lihat datang ke bioskop niat untuk nonton itu gitu loh. Terus
pertama kali yang disampaikan anak itu pusing ketika shot orbital itu. Iya banyak. Makanya kan kebiasaan awak dewe terganggu ya shot orbital ngono. Tapi aku ya ndak begitu terganggu sebal. Tapi ana beberapa part sing kudune apa ya? Membedakan. Kan shot orbital lu pas di scene pengadilan, Bal. Oh, yang berarti kira-kira langsung set waktunya berubah. Berubah. Itu enggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan looknya. Antara looknya itu enggak ada Oh, perbedaan. look masa depan sama masa Iya, flashback. Jadi cuma ada 2 orang ini sama gitu ya bang di satu tempat ketika muter tetap enek bapaknya tapi sing beda cuma pakaian Pakaian hakim dan orang-orangnya gitu ketika muter. Tapi nang kono looknya nggak beda ngono. warna paletnya. Oh. Ya. Akhirnya kayak delok oh iki wis beda, oh iki wis anu ngono lho. Seharusnya alam bawah sadar penonton kan sudah bisa diarahkan ketika palet itu berubah kan. Tapi di situ masih menerka-nerka kan penonton. Oh Ya iya. kalau notice itu hakimnya baru kita notice kalau itu ganti. Kalau nggak Jadi nontonnya ini delok lihat hakimnya ganti hijau, kayak merah. merah gitu doang bal. Ya. Dapat saya simpulkan dari pertanyaan yang tidak langsung dijawab ini, kalian berdua adalah pengabdi cerita. Jadi menonton film ya cuman melihat ceritanya aja. Secara teknis mungkin kalian tidak terlalu memikirkan, apalagi baru sekali nonton ya. Sekali nonton. Ono shot sing tak senengi. Pas wayahe kebakaran ada 2 dari atas top angle. Iku menurutku shot epic Yunus Pasolang sih. Jadi kayak ada 2 transformasi. yang orang lari itu. Iya, garis waktu sing iki maju iki ngene ngono lho. Yunus Pasolang, Pak Yunus Pasolang mantap. Kalau dari segi artistik gimana, Om Yudis? Setnya kan lebih banyak di sel. Aku banyak nonton treat review sih. Apa Hanung nggak riset lebih gitu loh untuk penggunaan hakim, warna hakim untuk sidang sidang bener. apa namanya ulang ngono loh. Itu banyak yang Banyak sih, kalau di Twitter kan ada juga penerapan sistem hukum yang ada di film Miracle in Cell No. 7 itu tidak sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia. Itu banyak sekali yang dipertanyakan dan disayangkan sih sebenarnya. Cuman ada statementnya si Hanung juga sih, kenapa tidak menerapkan sistem hukum yang sama yang diterapkan di Indonesia, karena menghindari kontroversi. Ya, itu sih. lah pastinya. Dan artistiknya teko Korea nang Indonesia beda kan ya, Cak? Gambaran. Aku lebih suka Indonesia sih. Lah aku yo suka artistik. Penataan artistik ya. Terlepas dari iklimnya memang beda ya. Indonesia banget lah yo. Iya Indonesia. Oh cuman itu sih kalau menurut aku karena kan itu flashback ya. Nah pas itu yang ceweknya udah gede itu ketemu lagi sama orang-orang di sel ini, itu nggak kelihatan tambah tua. Kalau menurut aku ya. Kayak si Rigen itu nggak kelihatan tambah tua, cuman kayak jenggotnya tambah putih gitu doang. Bedanya itu doang. Apa kesan yang tersirat kesan yang didapat setelah menonton film Miracle Cell No. 7 yang notabene dikhususkan untuk anak-anak yang kedekatan dengan bapaknya dengan orang tuanya lebih anak perempuan lagi ya. Anak perempuan lagi. Gimana setelah menonton itu? Apa impact? Langsung review nggak mau. Kita tidak mau langsung mereview. Apakah setelah keluar bioskop langsung nangis gitu? Enggak sih. Jadi bapak gitu ya. di awal kan emang udah niat mau nonton ini juga buat review gitu ya. Jadi aku harus bener-bener kok sengkoan nontonnya nggak usah mewek dan kudu ngerti ngono ceritanya kayak apa, luke kayak apa, shotnya kayak apa gitu. Untuk Fokus ke sana ngono. Tapi aku terbawa sama Hanung gitu karena punya latar belakang sing podo ngono. Yeah. Akhirnya kegowo ngono. Menit-menit awal aku tidak bisa membendung Mas netes gini. Cacok nangis ngono. Enggak gitu ya? Nah, tak delok iku tapi wake sing nangis. Kancaku lanang nangis. Iya. Temen kita cowok nangis. Nangis gitu loh meskipun punya bapak ya dan tidak dekat dengan Cowok bapaknya. lagi, Cowok lagi ya. Itu masih bisa nangis gitu loh. Ya emang karena tidak diberi jeda itu bal. Iya. Terus dikasih istirahat. Akhirnya dengan setelah menonton itu kayak aku punya waktu buat apa ya? Iya kangen aku sama ayah gitu kan. Bukan karena ceritanya gitu. Iya. Tapi
apa mana tulisan terakhir ya. Ya, for our father gitu. For our Waduh, father. merinding Aku aku, langsung merinding. teh nangis tapi nangis geden ngono isin yo. Awakku gede dari aku. Longgo mek mingsek mek kene. Ya, mitu. Isin banget ngono. Itu dari Bukos ya. Kalau dari Fusa sendiri apakah sama seperti itu? Iya sih, yang kayak tadi aku bilang kalau yang Korea kan kita cuma lihat karena sedihnya doang gitu loh. Ya. Misalnya kayak ceritanya sedih gitu. Sementara yang Indonesia kan udah manggilnya bapak, terus pakai bahasa Indonesia gitu kan, jadi lebih dekat, lebih relate gitu. Benar sekali. Karena cowok ya. Biasanya cowok sama cowok kan tahu sendiri. Ya, paling cuman ya bapakku sendiri pun juga kayak gitu. Ya cuman bertanya seadanya, ngomong seadanya, seperlunya gitu sih. Mungkin kalau cowok ini ya kali referensi besok kalau punya anak gitu. Oh ya, ya mungkin. Tapi ya kalau buat anak-anak yatim sedio tisu wis. Aku winginane ndak go tisu. Iya. Nah, pucuk sing gowo. Ternyata lah enggak ngono kan. Hati-hati. Kangen mbek pake Iya. wis ta lah. Iya, Terus- bukan karena ceritanya sih ya, tapi Pesan untuk teman-teman yang belum nonton Miracle in Cell Number 7. Pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih belum nonton dan penasaran atau mempertimbangkan untuk menontonnya di bioskop, mumpung masih tayang. Ya kalau pengen nonton yang Korea dulu ya biar tahu. Aku nonton yang Korea itu awal-awal tok ngono loh. Terus gak sampai entek ngono. Ya. Nah, ternyata pas nonton di Indonesia versi Indonesia sampai kok ngono. Lebih nyesek ngono kan. Coba nonton perbandingannya biar tahu gitu loh. Oh, ternyata bener ya. Oh iya gitu. Terus apalagi di Twitter ada yang mengagung-agungkan film luar negeri. Ini film Indonesia loh. Maksudnya kan ada toh. Pernah nggak yang film Indonesia ini nggak mungkin sebagus itu loh. Ini terlalu overpriced gitu lah. Gitu teman-teman. Untuk rating mungkin Saya 7,5. 7. 7 dari 10. Kenapa ini? Apa ada hal yang Ya, membuat kalian tidak bisa memberi rating 8 atau 9? Padahal mewek loh, gitu. Ya kan bukan masalah meweknya. Iya sih. Emang bener-bener ya Kualitasnya. ceritanya dan kualitasnya ya wis kayak gitu loh, Bal. Kalau Buce, rating sama sih 7,5 kan. 7,5/10. Jadi itu teman-teman. Yo weh, 3 kata dari film Miracle. Lebih dhisik. menangis karena bapak. Nah, weh. Oh gitu, Menangis gitu karena kata-katanya. Heeh. Apa ya? 3 kata. Apa ya? Sedih, Sedih, miris, miris. penjara paling. Sedih, miris, penjara. Oke. Bukos. Bapak. Iyalah. For our father itu loh harusnya. Iya, for our father. Nah, Ya, For Our Father. Oke, itu teman-teman. Buat yang penasaran filmnya Hanung Bramantyo Miracle in Cell Number 7, silakan tonton di bioskop terdekat kesayangan kalian semuanya. Mumpung masih tayang dan di bioskop sedang gencar-gencarnya menayangkan film Indonesia. Ada banyak sekali film Indonesia yang tayang di bioskop hari ini. Ada Mumun, terus Miracle in Cell Number 7, terus habis itu Mencuri Raden Saleh, terus banyak lah. Kalau kalian ingin mensupport film Indonesia atau perindustrian film Indonesia, silahkan monggo datang ke bioskop terdekat Anda. Salam sinema, gitu, mantap. Salam sinema no. Salam sinema. Salam Enggak pernah salam sinema. Waduh. Ini enggak usah Oke. sinema-sinemaan. Yes, tutup ya. Tutup. Cirolu. Bumper. Langsung review nggak mau. Kita tidak mau langsung mereview.